Mereka baru saja selesai melaksanakan sholat Isya berjamaah dengan Egy menjadi imam. Anissa menyimpan kembali perlengkapan sholat itu ke lemari. Lalu dia mengambil kerudung yang tersampir di lengan sofa dan memakainya. Melihat hal itu, alis Egy terangkat sebelah menatap tanya, "Mau kemana kau? Sudah memakai kerudung? Mau ambil makanan untuk makan malammu? Kau kan tidak mau makan di meja makan, jadi aku harus membawanya kemari kan?" Jawab Anissa hendak berjalan menuju pintu keluar, namun tiba-tiba secara cepat Egy berjalan menyusul dan menghalangi langkah kaki gadis itu, membuat Anissa menatap heran pada lelaki di hadapannya sekarang. "Ada apa? Kenapa kau menghadang jalanku?" Egy malah menarik lengan gadis tersebut dan melangkah menuju sofa. Hei, ada apa sih denganmu?" Kebingungan Anissa yang mengimbangi langkah kaki si Egy yang menariknya. Secara paksa Egy menekan kedua bahu Anissa agar duduk di sofa. "Kau diam saja di sini." "Tapi Egy," ucapan Anissa tergantung di udara saat lelaki itu melesat ke arah meja nakas dan menghubungi seseorang lewat interkom. "Iya, tuan muda," suara Bian dari seberang telepon. "Bawakan semua masakan yang dimasak istriku ke kamar," perintah Egy. "Baik tuan muda, kami akan segera bawakan." Baru kali ini aku mendengar dia memanggilku sebagai istri. Tapi ini berlaku hanya di depan orang-orang di rumah ini kan? Karena kenyataannya di mata dia aku masihlah orang asing. Batin Anissa teringat lagi akan pernyataan si Egy yang mengatakan tidak akan mengakui dirinya sebagai istri sampai kapanpun itu. Egy mendaratkan bokongnya di sofa sebelah Anissa sehingga gadis itu tersentak dan tersadar dari lamunan. "Kenapa kau tidak memperbolehkan aku mengambil makanan sendiri?" tanya Anissa menatap lelaki di sebelahnya. "Lihatlah dirimu saat ini. Jika keluargaku melihatmu memakai bajuku, apa yang akan mereka pikirkan tentangku?" Egy menimpali dengan santai, yang sontak Anissa melirik pakaian yang sedang dikenakan. Dan memang akan sangat memalukan kalau sampai bertemu dengan anggota lain, terutama ayah Saputra. "Ini semua salahmu sih. Sepertinya besok aku harus kembali ke asrama lagi. Kalau tidak, bisa habis bajumu dipakai olehku." Tiba-tiba Egy menggenggam erat jemari tangan Anissa yang kebetulan ada di sampingnya. "Aku tidak akan mengizinkanmu pergi lagi, macan betina." Suara tegas Egy disertai tatapan tajam yang seakan menelan siapapun ke dalamnya. Ditatap seperti itu, seketika bulu kuduk Anissa bergidik merinding ngeri merasa takut. Dia segera memalingkan muka untuk menghindari bersih tatap. "Aku akan tetap pergi ke asrama." "Tidak bisa, aku tidak mengizinkannya," tegas Egy terkandung emosi dalam kalimatnya. Anissa kembali menatap Netra Hazel yang sedang menatapnya tajam mengancam itu. "Kalau aku tidak pergi, bagaimana dengan barang-barang yang kubutuhkan, Egy? Kau bisa memakai barang yang disiapkan di sini." Kekeh Egy masih tak mau membiarkan. "Kamu ini kenapa sih? Kamu sendiri yang bilang tidak suka kalau barangmu disentuh oleh orang lain. Jadi biarkan aku pergi ke asrama." "Aku bilang tidak." Sentakan Egy memotong ucapan membuat gadis itu tertegun menatap diam. "Aku tidak mengizinkanmu pergi." Penegasan Egy seiring remasan di jemari tangan Anissa mengetat kuat dan tatapan peringatan. "Au, ini sakit Egy," ringis Anissa menunjuk ke arah tangan yang terasa mati rasa sampai terlihat pucat. Tersadar Egy dengan apa yang dilakukan, sontak dia melepaskan genggaman dan dia mengusap kasar wajahnya dengan sebelah tangan dan menatap satu titik. "Sial. Emosiku selalu tidak bisa terkontrol jika menyangkut dia yang ingin menjauhiku. Apa yang salah denganku?" gumam Egy dalam hati merutuki kebodohan. Anissa mengibaskan jemari tangan yang memerah itu sembari melirik lelaki di sebelah. Bukannya kamu akan merasa senang kalau aku pergi dari rumahmu atau sekalian dari hidupmu?" Penuturan tersebut sontak Egy mendelik menatap tajam mendengus kesal. Terlihat jelas dia sedang menahan amarahnya sekarang. "Anissa Sa'dia, jangan pancing emosiku lagi dengan mengatakan hal itu di depanku." Kedua mata Anissa melebar menatap tak berkedip.
Dia tak mampu melontarkan kata-kata lagi yang seakan tertahan dalam tenggorokan. Kak, kamu memanggil namaku? Antusias Anissa seraya mencondongkan tubuh hingga wajah mereka sangat dekat. Coba sekali lagi panggil namaku dengan jelas. Segera Egy membuang muka ke arah lain dan menghembuskan napas pelan. Kak, kau salah dengar. Mana ada aku ingat namamu yang jelek itu. Pantasnya kau dipanggil macan betina narsis. Karena perasaan senang membuat Anissa refleks memegang tangan si Egy dan menggoyangkannya. Di mau menyangkal, jelas-jelas kamu tadi memanggil namaku, bahkan dengan nama lengkapku. Ayo dong, panggil lagi namaku Egy. Egy menatap wajah berbinar gadis cantik itu yang terlihat menggemaskan di matanya, sampai menciptakan senyuman tipis di sudut bibir Egy. Macan betina, goda Egy. Bukan begitu, tapi namaku yang asli, namaku. Rajuk Anissa kembali menggerakkan lengan lelaki itu. Egy terkekeh pelan menahan tawa geli. Kau seperti bocah saja merajuk begini. Jadi benar kataku, yang bocah di sini adalah kau, bukan aku. Dengusan Anissa sambil menghempaskan lengan Egy. Kau yang bocah, bukan aku. Dilihat dari semua aspek juga kau yang bocah, dasar Salegi. Alis Egy berkedut sebal. Kau berani sekali memanggil namaku seperti itu. Anissa bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah sofa televisi. Biarin. Salegi, bocah. Senandung dia disertai ledekan. Egy hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali menatap kepergian gadis itu dengan senyuman senang. Dasar macan betina narsis. Pintu kamar diketuk dari luar. Segera Egy beranjak dari duduknya melangkah menuju pintu. Begitu dia membukakan pintu, terlihat dua orang wanita berseragam pelayan dengan sebuah troli di samping mereka. Mereka menundukkan bahu serta pandangan sebagai hormat. Kami ditugaskan untuk mengantarkan makan malam Anda dan Nona muda, ucap salah satu pelayan wanita. Egy mengisyaratkan dengan gerakan kepala sebagai tanda bawalah masuk, yang langsung dimengerti oleh kedua pelayan tersebut. Setelah pintu kamar terbuka lebar, segeralah kedua pelayan wanita itu mendorong troli ke dalam kamar mendekatkan ke meja sofa ruangan. Kalau begitu, kami permisi Tuan Muda. Selamat menikmati makanannya, dan selamat malam. Tutur mereka seraya membungkukkan badan sebagai tanda hormat lalu berlalu meninggalkan kamar. Melihat pintu kamar telah tertutup rapat, Egy beralih melirik ke arah sofa televisi yang dimana di sana ada Anissa tengah menonton televisi. Ada senyuman kecil terulas di bibir tipis Egy merasakan perasaan hangat menjalar di dalam hatinya saat melihat gadis cantik itu tampak tertawa. Kemudian dia mendorong troli menghampiri sofa televisi. Hei macan betina, kau tidak mau makan? Sejenak Anissa mengalihkan pandangan dari layar televisi ke arah troli berisi makanan yang dimasaknya sewaktu tadi. Dia menghembuskan napas panjang kembali menatap televisi. Aku lagi diet. Badan sudah kayak cacing masih bilang mau diet. Ledek Egy sembari mengangkat nampan besar dari atas troli untuk dipindahkan ke atas meja. Anissa melirik sebal. Kau kalau ngomong itu bisa disaring dulu gak sih? Enak saja, badanku perfect gini dibilang kayak cacing. Dengusnya dan mengambil duduk di atas karpet. Egy ikutan duduk di atas karpet di samping gadis itu. Ngapain kau di sini? Bukannya kau mau diet? Tanya dia sambil meraih gelas air putih lalu meminumnya. Ya mau makan lah, biar gak dikatai cacing lagi sama beruang kutub. Sarkas Anissa seraya mengambil mangkuk yang berisi sup kacang merah. Makin lama mulutmu semakin berani. Egy meletakkan kembali gelas air putih ke tempatnya. Bagus dong, biar kagak diremehin orang. Cetus Anissa menyuapkan cairan sup ke mulut. Egy tersenyum miring sambil mengambil piring berisi sate asem pedas daging sapi. Memang pantas namamu macan betina, kata Egy dan hendak menyuapkan satu tusukan sate ke mulutnya. Namun belum juga potongan daging itu masuk ke mulut, tiba-tiba dengan gerakan cepat Anissa merebut sate dari pegangan tangan si Egy. Sok jago ya, orang sakit mau makan makanan yang asam pedas. Siniin. Kau, tercekat Egy saat dengan seenaknya gadis itu mengambil piring sate yang ada di hadapannya dan mengganti dengan satu mangkuk bubur Manado. Apa-apaan ini?
Terlongo Egi menatap mangkuk bubur di hadapan. Jangan protes, orang sakit pantasnya tuh makan ini. Kalau sate ini khusus orang sehat sepertiku. Lagian aku memasaknya juga karena aku mau, bukan untukmu, kata Anissa menjauhkan piring sate dari jangkauan. Egi melirik mangkuk bubur di hadapan lalu beralih menatap Anissa. Kau mau mengaturku, ha? Kembalikan makananku. Anissa dengan tegas menggelengkan kepala. Tidak bisa. Sudah kau nurut saja, bocah. Memangnya kau mau sakit emahmu kamu lagi, ha? Egi dengan refleks menggeleng tipis dan sedetik kemudian menghela napas pelan. Baiklah, kali ini aku mengalah darimu, ucap dia pasrah seiring tangannya bergerak pelan memegang sendok dan menyendokkan bubur. Melihat hal itu, Anissa mengusap rambut si Egi dengan gemas. Nah gitu dong bocah pintar. Nah makanlah dengan lahap ya. Wajah Egi yang sudah merah padam, dia menundukkan pandangan menyembunyikan rona di pipi. Hei macan betina, turunkan tanganmu. Anissa malah nyengir kuda dan menarik tangannya. Iya bocah, nah cepat makan. Cek, decak Egi mulai menyuapkan cairan bubur ke mulut. Perasaan apa ini? Kenapa aku bisa sesenang ini hanya karena perlakuan seenaknya si macan betina? Sungguh gila. Batin Egi yang merasakan hangat, senang, lega, tenang bercampur aduk dalam dadanya.